Hal yang melatar belakangi saya ingin menjadi seorang guru adalah mungkin ada pengalaman pribadi. Dulu waktu saya duduk di bangku sekolah menengah atas, saya melihat ada beberapa anak tetangga yang tidak bersekolah. Pada saat itu mereka hanya melakukan kegiatan bermain. Jadi melihat hal tersebut, rasanya ingin berbagi dalam hal bagaimana saya bisa memberikan pendidikan, walaupun hanya pendidikan yang dasarnya saja seperti baca, tulis, berhitung. Tapi apalah daya, hanya anak sekolah menengah atas yang belum banyak pengalaman dalam hal mengajar siswa. Tapi saya tidak putus asa. Saya melihat apa yang saya lakukan mungkin akan memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka. Jadi dimulai pada hari Minggu, karena hari Minggu tidak sekolah waktu itu. Jadi saya memanggil beberapa anak untuk datang ke rumah. Jadi awalnya bermain sambil belajar, mengenalkan huruf, awalnya mengenalkan angka kepada anak-anak tersebut dengan cara bermain. Jadi mereka tidak merasa bosan. Kemudian di minggu selanjutnya mereka sudah mulai membawa buku untuk bagaimana cara menulis, bagaimana cara berhitung angka. Lambat laun, alhamdulillah, apa yang saya ajarkan tersebut bisa mereka pahami dan bisa mereka contohkan. Dari situlah saya merasa kalau sudah memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dalam arti sesuatu yang baik, rasanya senang. Tapi pada saat menjelang ujian, saya stop dulu kegiatan itu. Saya fokus untuk ujian kelulusan pada saat itu. Jadi setelah tamat sekolah, saya ingin melanjutkan ke Universitas PGRI, di mana di situ kita bisa kuliah bagaimana cara menjadi seorang guru, bagaimana cara bisa bisa belajar bagaimana cara menjadi guru yang baik. Teori-teori yang awalnya saya tidak tahu bagaimana menjadi guru, saya dapatkan di situ. Tapi saya agak sedikit bisa dibilang mengajar itu hal yang susah-susah gampang, karena mengajar itu butuh kesabaran yang ekstra. Kan kita tidak tahu, seorang guru itu harus mempunyai kesabaran dalam melatih karakter-karakter orang yang berbeda. Selama 5 tahun saya berkuliah di PGRI, saya sudah menerima banyak pelajaran yang bisa saya terapkan nantinya di sekolah apabila nanti saya menjadi staf guru di salah satu sekolah. Setelah tamat kuliah, saya mencoba untuk melamar di berbagai sekolah dan akhirnya saya diterima di SD Negeri 53 ini pada tahun 2007 sebagai guru honorer. Pada saat itu guru honorer bahasa Inggris.
Jadi saya merasa oh di sini resmi mengajar. Dulu kan kalau awal-awal sekolah SMA saya hanya mengajar beberapa anak tetangga, sekarang saya sudah resmi mengajar di sekolah yang notabene anak-anaknya anak-anak kecil, anak-anak yang masih butuh banyak perhatian. Jadi sehingga butuh kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu saya bisa memahami oh apa yang dibutuhkan anak-anak di sekolah dasar. Intinya mereka belajar sambil bermain. Jadi tidak merasa bosan, tidak merasa terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi diawali dengan mengajar guru bahasa Inggris pada tahun 2007, kemudian tahun 2017 saya harus ada beberapa guru yang pensiun di sekolah pada saat itu, jadi ada kekosongan untuk mengisi menjadi wali kelas. Jadi pada tahun 2017 saya berkuliah lagi di PGSD karena ijazah saya tidak linier pada saat itu, karena ijazah saya awalnya bahasa Inggris, kemudian untuk supaya lebih mempermudah saya dalam arti untuk lebih mempermudah pengajaran, jadi saya mengambil kuliah lagi di PGSD pada saat itu selama kurang lebih 2 tahun. Setelah mendapat ijazah, saya menjadi wali kelas 2 pada saat itu. Jadi tidak lagi mengajar guru bahasa Inggris, tapi saya menjadi wali kelas dari 2017 sampai sekarang. Karena tidak selalu mengajar kelas yang rendah, jadi karena di rolling bertambahnya pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan, jadi saya ditempatkan dari tahun 2020 sampai 2023 saya ditunjuk untuk mengajar kelas tinggi, dan sampai sekarang saya mengajar kelas 5. Mungkin itu saja yang menjadi latar belakang mengapa saya ingin menjadi guru. Semoga video ini bisa bermanfaat.